nganggo sego kupat. UPKK Unit Pendidikan Kebangsaan dan Karakter untuk mewujudkan profil lulusan UNER yang hebat. Universitas Airlangga peringkat 369 dunia. Karang 4 terkenal sego BBE, naik peringkat kudu dijogo saklawase. Pak Sahrur ketua UPKK, Pak Irfan iku sekretarisnya. Ayo dulur selalu berusaha agar UNER selalu naik peringkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ngobas, Ngobrol Kebangsaan bersama saya Aldena Aulia Pramesti Harnowo dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Angkatan 2021. Di sini saya sudah ditemani dengan Bapak Saya Lingga Ramadian Putra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, baik Bapak, di sini kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang kebangsaan ini ya Pak ya. Tapi tentunya kita nggak sendirian berdua gini dong Pak. Pastinya kita ditemani oleh kedatangan narasumber yang selaku Ketua Unit Pendidikan Kebangsaan dan Karakter, Bapak Syahrur. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Selamat datang Pak Syahrur di podcast Ngobas Ngobrol Kebangsaan UPKK. Oh iya, terima kasih. Baik, ini Bapak Syahrul ini berkenan ya Pak ya untuk kami ajak ngobrol-ngobrol mengenai kebangsaan ini. Oke, tentu saja ya. Ini kan jadi tugas ya. Sebelum itu, apakah Bapak berkenan juga untuk saya ajak jargon sedikit gitu Pak? Biar semangat gitu ya Pak. Mari kita. Boleh. Oke, jadi ketika nanti saya bilang ngobas, jawabnya apapun dibahas sampai tuntas gitu. Jadi kita mulai ya Pak ya. 1, 2, 3. Ngobas, apapun dibahas sampai tuntas. Terima kasih Bapak. Jadi di ngobrol kebangsaan kita kali ini tuh kita akan membahas apapun, tapi masih dalam ranah kebangsaan ya Pak ya. Karena yang saya ketahui dari saya semester 1 kemarin itu Pak, itu kan sudah banyak mata kuliah yang menyangkut di kebangsaan gitu ya Pak ya. Contohnya ada mata kuliah pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan gitu. Dan juga di semester 2 ini saya juga mendapatkan mata kuliah komunikasi, mata kuliah logika dan juga kolaborasi juga gitu. Nah, untuk dari pandangan Bapak sebagai ketua UPKK ini ya Pak ya, sebetulnya mengapa sih Pak kita sebagai mahasiswa itu harus tetap mempelajari mengenai kebangsaan, sedangkan kita dari SD, SMP hingga SMA juga kita dibelajari tentang kebangsaan ini Pak? Oke, sebentar Aldena, nggak lengkap nih kalau kita belum kenalan lebih dalam dulu sama Pak Syahrul. Kita harus kenalan dong. Tadi Aldena udah kenalin diri, saya juga udah. Nah sekarang giliran Pak Syahrul dulu nih, ngobrol banyak-banyak nih. Monggo Pak Syahrul, mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, sebenarnya saya sehari-hari ini dosen di Fakultas Ilmu Budaya ya, tepatnya di Prodi Studi Kejepangan sebenarnya. Jadi sebenarnya saya kemudian menjabat ya sebagai ketua UPKK ini diamanai mulai tahun dua tahun lalu ya sebenarnya. Jadi 2020 ya. Itu kami diamanai untuk membawai sebuah lembaga yang memang khusus untuk melakukan pendidikan kebangsaan dan karakter. Ketika itu namanya masih pusat ya, kemudian ketika saya dipindahkan ke Direktorat Pendidikan menjadi unit ya, tapi masih saya ketuai ya, dan di bawah strukturnya di bawah Direktorat Pendidikan secara langsung. Jadi mungkin itu singkat ya. Kalau saya pribadi ya sehari-hari selain ngajar ya juga ya sebagai banyak layaknya dosen lah ya. Yang lain ya aktivitasnya ya kalau nggak ngajar meneliti ya pengmas begitu ya, sama dengan yang lain.
Ya, sebagian pendidikan saya memang saya habiskan di Jepang ya, karena saya studi Jepang, tapi saya banyak belajar juga tentang nasionalisme Jepang. Dan Jepang sendiri juga kaitannya sangat erat sekali dengan perkembangan kemerdekaan Indonesia dan nasionalisme Indonesia itu sendiri. Mungkin Iya. ini ya kita coba minta Pak Sarur ucapkan sesuatu tentang bangsa Indonesia tapi dalam bahasa Jepang. Iya, boleh itu Pak. Ekspresikan kecintaan ke Indonesia dalam bahasa Bahasa Jepang. Jepang. Ya, yang mudah saja ya. Iya, Yang mudah saja supaya yang lain bisa tahu ya. Oke. Indonesia daisuki. Luar biasa. Kalau boleh tahu apa artinya Pak Artinya, Sarur? Pak. Saya nggak tahu. Ada yang Saya tahu? juga nggak tahu. Itu kan gampang ya. Suka ya. Suka. Sangat suka, sangat mencintai Indonesia. Oke, mantap, luar biasa. Oke. Bisa kita lanjut ya? Iya, Pak. Perkenalan udah. Nah sekarang tadi yang ditanyain Aldena Pak Sarur, kira-kira kenapa sih anak generasi Z sekarang ini perlu ngomong tentang kebangsaan? Padahal mereka generasinya Aldena itu paling di SMP juga dapet ya kan, Iya, terus betul, di di SMA SMA dapet, di dapet. kuliah dapet lagi. Iya, Pak. Nah, itu gimana Pak Sarur? Iya, oke. Jadi hari ini selain ngobas dikeroyok ya saya. Oke, kenapa kita masih butuh ya pendidikan kebangsaan itu ya? Sebenarnya perasaan kebangsaan itu kan satu hal yang natural ya kalau menurut saya ya. Jadi setiap orang itu pasti memiliki rasa kecintaan ya dari tempat dia dilahirkan, dari tempat dia dididik ya, artinya dibesarkan ya maksudnya. Itu pasti ada setiap orang pada dasarnya ya. Nah, hanya itu saja permasalahannya apakah ke arah mana perasaan itu kemudian diarahkan. Nah, ini yang menjadi hal yang saya rasa ini perlu selalu diingatkan ya. Ya. Jadi kalau bangsa itu sendiri juga kalau misalnya kita lihat ya di dalam konteks keagamaan juga sudah dicantumkan bahwa manusia juga bersuku-suku berbangsa. Artinya itu sebuah hal yang natural ya, ada di dalam alam ini. Dan kalau kita lihat kebangsaan itu sendiri ya sebenarnya sudah tercermin dari kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kalau kita rindu kampung halaman ya, mudik lah. Mudik itu kan salah satu kita ingin kembali. Iya, ya, itu kan sebenarnya ada ya. Nah, cuman dalam perkembangannya itu kan kalau kita lihat perkembangan negara-negara itu tidak semuanya nasionalisme itu bisa menjadi hal yang positif. Ya. Nasionalisme itu bisa menghancurkan ya, juga bisa menjadi penggerak ya. Contoh nasionalisme yang menghancurkan adalah Nazi itu Perang Dunia Kedua, ya betul. Itu nasionalisme yang terlalu berlebihan yang disebut oleh chauvinistik ya. Artinya hanya melihat dirinya yang paling baik itu menghancurkan dunia. Jepang sama mengalami perang dunia kedua ya. Nah, anak muda itu harus waspada juga ya. Artinya kecintaan mereka bisa diarahkan kemana. Sekaligus juga sekarang tantangannya juga bisa jadi tidak sadar akan kondisi negaranya ya. Ya, ini kan sesuatu karena kan anak milenial ya ini tadi ceritanya kan tentang anak milenial. Anak milenial itu Gen Z, apalagi anak milenial lahir dengan gadget ya. Iya, gadget. Biasa dengan dunia virtual tanpa batas. Kadang tidak menyadari kondisi yang sekitarnya bahwa Indonesia itu punya banyak kekayaan, kebudayaan ya yang semuanya harus kita lindungi dan juga kesadaran bahwa Indonesia itu beragam ya itu ya. Nah, bangsa kita itu kan bangsa Indonesia, itu kan bangsa yang baru dalam konteks artinya tidak dibentuk dari suku-suku kan. Kalau tanya bangsa itu sebenarnya kan awalnya suku-suku kita. Nah, ini kalau dibentuk menjadi bangsa Indonesia sebuah konsep baru, ini harus dipahami karena keseharian biasanya lebih dekat ke suku-suku itu. Orang Surabaya ngomong bahasa Jawa, orang kan dan terpisah pulau-pulau itu. Kalau Aldena di rumah pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Jawa ya. Saya juga bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Itu belum yang di seberang pulau ya kan? Iya. Nah, jadi itu rasa-rasa perlu karena mereka harus disadarkan apalagi misalnya masuk universitas, ya kan? Kalau di SD masing-masing konteksnya mungkin daerah masih lokal ya. Kan universitas ketemu dengan banyak orang dari berbagai daerah. Sehingga kebangsaan ini perlu kembali dibentuk ya, disatukan gitu ya. Menarik tadi kalau ini Aldena. Ternyata menurut Pak Sahrur nasionalisme, kecintaan pada satu bangsa itu sebenarnya fitrah Pak Sahrur ya.
manusiawi yang semua Manusiawi, orang ya. itu pasti punya ya. Benar. Sedikit banyak pasti ada itu Pak Ada, Sahrul ya. iya. Oke. Tantangannya adalah gimana kita memanage itu. Mungkin Aldena ada Gimana? pertanyaan buat Pak Sahrul? Untuk ini belum ada sih Pak. Cuma saya tadi sempat yang ini sih Pak. Dari pendidikan kebangsaan ini kan kita kan tidak hanya di Universitas Airlangga saja ya Pak ya. Nah tapi dari pantauan tim UPKK ini ya Pak ya, pendidikan kebangsaan di Indonesia itu sudah bagaimana sih Pak? Dan sebetulnya poin apa yang memang harus terus dikembangkan untuk generasi muda saat ini? Ya, saya rasa poin yang selalu harus dikembangkan itu ya itu tadi ya. Kita menghargai keberagaman dan pluralitas itu yang saya rasa pertama yang harus dikembangkan ya. Karena kenapa? Kita semakin hari ya, apalagi Universitas Indonesia kebanyakan sudah masuk ranking internasional ya, akan berhubungan dengan orang dari luar. Nah sebenarnya kita orang Indonesia sudah punya modal pluralitas di sekitar kita itu ya. Nah yang itu yang sebenarnya harus terus dipelihara ya. Ya jangan sampai kemudian dunia berkembang ke arah pluralitas, tapi kita sendiri bangsa kita yang biasa lahir dengan pluralitas dan keberagaman malah berbeda begitu ya. Nah ini saya rasa yang jadi modal pluralitas kita sebenarnya akan menjadi modal untuk kita melakukan banyak hal di dunia internasional yang sekarang dunia itu semakin menyatu. Dan saya katakan itu nasionalisme dan kecintaan itu sebagai satu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Itu contoh konkretnya misalnya saja perang ini ya, kemarin Ukraina itu ya, Rusia itu kan contoh kecil ya. Rusia Ukraina itu ketika Ukraina diserang ya orang-orang yang ada di luar kan balik itu untuk berperang. Itu contoh kecil bahwa meskipun di luar negeri, meskipun tanpa pembinaan, tapi kebangsaan itu selalu melekat ya? Selalu melekat sebenarnya. Nah sekarang bagaimana tugas kita merubah energi kebangsaan itu menjadi produktif, memecahkan permasalahan bangsa. Lah itu nanti ada di semester 2-nya itu nanti. Ini sudah dibocorkan. Dibocorkan. Semester 2. Lalu kita harus tahu dulu nih supaya semua clear ya. Jangan ada yang disembunyikan. Semester 1-nya kayak apa. Tapi sebelum itu Pak Sahrul, mungkin saya bisa bertanya ke Pak Sahrul. Menurut Pak Sahrul ini ya, figur seorang kesatria Airlangga, mahasiswa Universitas Airlangga atau sivitas akademik di Universitas Airlangga yang berwawasan kebangsaan itu menurut Pak Sahrul itu seperti apa sih Pak? Ya kalau kita sih sudah punya pedoman itu ya, hebat itu ya. Ya itu kan humble ya, honestly, ya, helpful ya itu kan. Kemudian E-nya excellent jelas ya. Ada brave-nya juga, harus ada agile-nya, agile yang kelenturannya, dan yang jelas itu transcendent ya. Karena kita berdasar pada Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi itu harus ada aspek transcendennya. Jadi sebenarnya itu secara singkatnya ya. Tentu saja ini akan bisa saya uraikan cukup banyak ya, tapi saya cukup nggak di waktu podcastnya ini menguraikan profil itu. Nggak apa-apa Pak Sahrul, diuraikan saja. Mumpung ini kita punya ruang yang enak untuk ngobrol kita. Soalnya jarang-jarang loh kayak gini nih. Oh gitu ya. Ya karena kalau kita melihat ya akademisi itu kan ya itu utamanya itu memang yang pertama humble ya, harus rendah diri. Kalau kita nggak rendah diri, nggak akan ilmu itu masuk di kepala kita kan, karena merasa diri kita sudah pinter, sudah hebat gitu kan. Nah jadi itu harus memiliki itu Satria Airlangga supaya karena kehidupan ini nantinya kita cukup belajar itu sudah sampai S1 selesai, S2 selesai, S3 belajar terus itu kita. Ya, satu keahlian selesai kita coba menantang keahlian lain gitu kan. Kan selalu begitu ya. Nanti akan selalu begitu. Jadi modal utama itu harus humble, bahwa kita mau sudah S3 ya, sudah doktor atau sudah profesor pun tetap harus tapi ada yang tidak tahu kan. Iya. Berarti itu berlaku bukan hanya untuk mahasiswa aja Pak Sahrul ya? Ya, ini untuk semua sivitas. Semua sivitas ya. Oke. Karena memang dunia itu kan bersaing ya. Iya. Tapi kalau persaingan terlalu tinggi ya, itu juga bisa melupakan hal-hal yang prinsip dasar sebagai manusia ya. Nah, sebenarnya nilai-nilai Satria Airlangga itu sebenarnya mengacu pada nilai-nilai dasar kemanusiaan itu sendiri ya.
Ya tadi sudah humble, honest itu kan sebenarnya nilai dasar manusia yang harus harus dimunyai dulu ya. Iya, Jadi iya. sebagai manusia harus punya dulu, baru sebagai akademisi excel-nya ya. Itu baru jalan. Berarti prinsipnya harus jadi manusia seutuhnya dulu. Kira-kira gitu ya. Humble kan maksudnya dia sadar akan peran dan fungsinya sebagai manusia, baru kemudian memerankan dirinya sebagai seorang akademisi gitu kira-kira Aldena. Oke, itu tadi baru humble loh ya. Humble. Kalau langsung mulai nggak ya, mungkin dibahas lain Iya. waktu ya. Oke, siap. Iya. Nah, Aldena? berarti Mbak ya, ini ketika nih mungkin ada mahasiswa yang tidak menerapkan sikap hebatnya itu, berarti dia bukan Ksatria Airlangga yang setia dong Mbak? Ya, itu kan karakter itu kan proses ya. Proses dan pendewasaan. Ya, saya rasa kita tidak bisa kemudian menghakimi mahasiswa ya di tingkat 1-2 itu langsung dia kok sikapnya berubah dalam 1 tahun ya. Saya rasa tidak begitu ya. Artinya dia masih punya proses panjang untuk melakukan pendalaman. Tapi paling tidak di awal itu kan kita sudah memperkenalkan itu ya, sudah mencoba membentuk itu, dan ini tentu juga butuh pengendapan, butuh perenungan, butuh refleksi ya kan. Dan itu nanti bisa dikeluarkan dalam bentuk kreasi-kreasi dan inovasi sendiri terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan ya, dia sejauh mana dia humble-nya, sejauh mana dia helpful-nya, sejauh mana. Nah ini akan teruji seiring waktu, karena tidak bisa kita menguji pada satu masa. Kalau Iya. sifat sebenarnya itu kan baru kelihatan kalau ketemu masalah kan ya. Betul. Ya, kalau belum ketemu masalah ya nggak ketahuan itu. Berarti figur seorang Ksatria Airlangga itu harus kreatif dong Mas Harul kalau begitu. Ya, itu salah satu kan bentuk Ya. dari excellency itu kan. Jadi bentuk dari excellency itu bukan hanya sekedar kita pandai dalam akademik di kampus ya. Artinya dia juga mampu memecahkan permasalahan, kontribusi dan punya kontribusi kepada masyarakat. Ini salah satu yang hal yang penting ya, yang saya perlu ditekankan, sehingga balik-balik lagi, kenapa nanti di semester 2 itu ada proyek ya. Proyek tentang dan masyarakat itu ya. Itu pengalamannya Aldena itu Iya. kayaknya. Kalau Alina tuh tanya-tanya loh, kenapa kok ada proyek ya? Itu larinya sebenarnya ke karakter itu tadi. Karakter, ya. Aldena? Iya, gimana? Lalu di Universitas Airlangga sendiri nih ya Pak ya, dari tim UPKK itu sebenarnya bagaimana sih Pak caranya untuk memaksimalkan pendidikan kebangsaan ini tuh agar berjalan secara optimal gitu? Ya, ada beberapa hal yang kita tempuh ya, karena pendidikan karakter itu kan tidak bisa di dinding kelas ya, saya pikirkan. Sehingga kemarin itu memang di dalam rancangan pendidikan karakter di UNER itu 50% itu di dalam kelas, 50% itu di luar kelas, itu didorong untuk beraktivitas di luar kelas. Ya, sehingga kemarin Di luar kelas ini bukan termasuk yang online pandemi itu Pak Sarul. Soalnya kalau nggak diluruskan ini bisa konotasinya jangan-jangan yang online di rumah itu di luar kelas juga. Gimana Pak Sarul? Iya, itu kalau itu di luar jaringan itu. Di luar dalam jaringan dan di luar jaringan. Ya, maksudnya adalah klasikal ya. Klasikal perkuliahan, artinya memberikan ceramah saja itu kan. Ya, pasti Alina, angkatan Anda kan bosan ya kalau diceramai seperti itu. Bosan nggak Aldena? Udah Iya, nggak? Pak kadang. Iya. Karena mungkin informasi sudah banyak ya melalui internet segala macam. Jadi kalau diceramai itu ya bosan ya. Sehingga ruang-ruang untuk lebih punya kebebasan ya untuk kemudian mengeksplorasi itu kita berikan ya. Sehingga polanya sebelum UTS itu perkuliahan, setelah UTS itu kemudian project dan case based, begitu kan kemarin itu ya. Jadi itu salah satu yang kita coba untuk memaksimalkan pendidikan karakter itu sendiri ya. Meskipun memang waktu kemarin itu ada kendala ya, karena masih pandemi itu ya, itu tantangan paling berat ya. Jadi ini salah satunya. Ya mungkin yang lain kita akan melakukan integrasi di antara mata kuliah satu dengan mata kuliah lain, semakin melengkapi ya. Dan juga kita memblendedkan antara satu dengan lain untuk menimbulkan kolaborasi, mengetahui keberagaman dari seluruh, baik keberagaman keilmuan, latar belakang, semua itu kita jadikan satu di dalam
seluruh fakultas jadi satu di dalam kelas. Kenapa itu di blended ya? Karena kadang-kadang kan ada fakultas yang identik dengan orang-orang kaya saja ya, UKT-nya mahal gitu kan, maksud gitu ya. Ada fakultas yang ya rada fakir gitu ya, lebih banyak yang mendapatkan. Nah, itu kalau di blended akan salah satunya itu bisa membantu. Selain keilmuan juga kan, keilmuan ada yang merasa elit ya, sehingga humble-nya nggak keluar itu kalau begitu ketemu. Oh ternyata ada kamu yang nggak tahu, saya tahu kamu nggak tahu ternyata gitu kan. Jadi belajarnya bukan hanya by materi tapi juga by praktis Pak Sarudi kalau nah, gitu. iya.